Halo, balik lagi dengan saya, Peter. Kali ini kita akan membahas satu saham yang sering jadi kontroversi ya. Karena nilainya tuh bisa naik sangat tinggi, bisa tidur di angka 50, dan sebelum masuk ke saham yang akan kita bahas kali ini, mungkin teman-teman yang subscribe channel ini juga merasa senang saat ini ya. Karena ternyata laporan keuangan perusahaan ABMM sedang sangat baik ya di laporan keuangan yang terakhir kali ini, dan beberapa video sebelumnya saya juga sudah membahas di channel ini terkait performa ABMM dan ternyata sesuai dengan ekspektasi, bahkan mungkin melebihi ekspektasi awalnya. Nah, makanya teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe karena ya informasi-informasi yang saya berikan di channel ini itu sebenarnya adalah informasi yang saya pakai sendiri juga gitu. Dan ya kalau sedang happy ya kita bisa sama-sama happy juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke sahamnya ya. Sekarang saham yang akan kita bahas adalah saham Bumi Resource ya, Bumi. Saham Bumi ini untuk produksinya yang paling besar adalah di batu bara ya. Walaupun dia mungkin kalau di laporan keuangannya dia menyebutkan ada kegiatan eksplorasi emas dan migas ya, tapi fasenya masih di fase eksplorasi. Sedangkan kalau di emasnya sendiri, kalau di laporan keuangannya itu juga sudah ada produksinya, tapi kontribusinya itu hanya 0,7% ya. 99% itu dari batu bara. Dan kalau kita membandingkan performa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, ini naik 83% ya penjualannya, batu baranya. Nah, ini adalah hal yang menarik di tengah mungkin harga batu bara yang juga tinggi ya, masih termasuk tinggi. Bagaimana performa perusahaannya kita akan bahas sesaat lagi ya. Nah, ini untuk equity maupun debt-nya. Jadi, aset dari suatu perusahaan kan dibentuk oleh ekuitas dan utang ya. Dan kalau kita lihat, ekuitasnya ya sudah jauh lah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Trennya positif. Sedangkan untuk utangnya ya relatif stabil ya. Jadi ini performa yang cukup baik. Saya akan memberikan lampu hijau di sini dan berikut ini untuk penjelasannya ya. Jadi memang ada pertumbuhan aset yang disebabkan adanya pertambahan laba ya kalau di sini ya. Jadi bukan karena utang ya, karena utangnya cukup stabil. Cuman ini yang tadi saya bilang ya, di sini equity-nya itu sempat negatif di tahun 2016. Menarik, menarik sekali. Kemudian untuk long term debt-nya, utang jangka panjangnya itu di angka 13% ya. Nilainya jauh turun dibanding 2017 dan ini juga performa yang menarik ya. Kalau long term debt-nya rendah, maka biasanya bunga utangnya juga cenderung lebih rendah sehingga bisa lebih diminati lah oleh kita para investor karena bunga utang itu kan akan mengikis dari pendapatannya. Oke, saya akan memberikan lampu hijau di sini. Nah, cuman kalau kita bicara debt to equity ratio, perbandingan utang, artinya utangnya utang jangka pendek, utang jangka panjang, semua itu dibandingkan dengan equity-nya, nilai utangnya itu tetap masih sangat tinggi ya, di 4,52. Kalau benchmarking biasanya saya itu, debt to equity itu kalau di atas 2 itu udah sangat tinggi ya. Ini angkanya di angka 4, ini meningkatkan resiko perusahaan. Kalau tiba-tiba harga batu bara berubah total atau produksi tiba-tiba berubah dan dengan kondisi utang yang begitu besar, maka perusahaan akan memiliki beban bunga yang mungkin akan sangat sulit dibayarkan karena produksi yang berubah tadi ya, harga yang berubah. Oke, jadi ini saya akan memberikan lampu merah untuk performa ini. Nah, kemudian kalau kita bicara cash flow, di sini kalau kita lihat kegiatan operasionalnya itu menghasilkan nilai positif ya. Cuman ya ini ya tadi ya karena utangnya besar, mungkin di sini pembayaran eh, sorry, di sini dia ada yang berwarna abu-abu yaitu untuk aktivitas pendanaan dan nilainya positif ya. Jadi memang
perusahaan ini ternyata punya pendapatan dari penambahan utang. Nah, ini juga cukup perlu diwaspadai ya, karena kan penambahan utang itu bisa menyebabkan ya tadi bunganya jadi tinggi yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, utang ini dipakai untuk apa nih yang abu-abu ini? Ternyata yang negatifnya adalah di sini ya. Jadi dipakai untuk aktivitas investasi. Jadi dia berutang untuk berinvestasi. Tapi yang paling penting dari suatu perusahaan adalah kita harus memastikan bahwa kegiatan operasionalnya atau yang berwarna biru ini itu menghasilkan nilai positif. Artinya dia beroperasi bukan nyari rugi, tapi nyari untung, nyari cash flow. Meskipun secara net sangat tipis ya yang kuning ini ya. Secara keseluruhan, cash flow yang masuk itu sangat tipis. Nah, jadi dengan cash ratio yang dimiliki oleh perusahaan hanya sekitar 8%, sedangkan mungkin net cash-nya ya, net cash flow-nya itu tipis, ini cukup beresiko yang tinggi ya. Saya akan memberi lampu merah di sini. Berikut ini untuk summary-nya ya. Jadi cash ratio rendah, perusahaan tidak memiliki cukup uang kas untuk bayar utang jangka pendeknya. Padahal tadi kalau kita lihat debt to equity rasionya sangat besar, sedangkan porsi long term debt-nya justru kecil ya. Jadi utangnya kebanyakan utang jangka pendek dan cash yang ada sekarang ini cenderung tipis ya. Jadi ini resikonya tinggi ya. Saya akan memberi lampu merah di sini. Nah, kemudian kita masuk ke profitability. Kalau kita lihat, mungkin kalau di laporan keuangan gitu ya, itu nilainya bisa jadi net profit ya. Tapi kalau kita telaah satu-satu bagiannya gitu ya, mulai dari revenue, kemudian beban-beban yang dimiliki, ternyata revenue-nya itu masih di bawah beban-beban yang ada di perusahaan. Jadi ini ada kalau beban pokok penjualan ditambah beban penjualan, kemudian ditambah beban keuangan dan beban administrasi, di total-total nilainya lebih tinggi daripada revenue. Tapi kenapa bisa positif? Nah, itu kadang kita selain ada beban keuangan atau beban lain-lainnya, perusahaan juga bisa juga ada namanya pendapatan bunga atau pendapatan lainnya yang bukan berasal dari pendapatan dari kegiatan operasional utamanya. Nah, jadi ini kalau kita breakdown seperti ini, nilainya memang sudah mulai menipis ya. Jadi gap-nya ini dibandingkan 2021 itu masih sudah mulai menipis, tapi nilai masih di bawahnya. Jadi ini saya akan memberikan lampu merah di sini. Dan berikut ini summary-nya ya. Jadi ini ada kemungkinan juga karena biaya yang kurang efisien ya. Lanjut. Nah, berikutnya adalah terkait pricing-nya ya. Nah, kalau kita lihat di harga 160 ini dia bisa naik ke 390 atau bisa juga turun tipis ya ke 146, tergantung pendekatan yang ingin dipakai. Cuman ini kan tipis ya, jadi mungkin pendekatan ini lebih ke nilainya bukan diskon ya, tapi sudah di harga yang cukup wajarnya dia ya. Cuman masih bisa naik istilahnya gitu ya. Apalagi kalau kita melihat tren dari PBV-nya, trennya memang tren yang meningkat gitu ya, dan peningkatannya juga cukup fluktuatif, sempat sampai 3,59, sekarang masih di 1, ya, 1,64, berarti ini nilai yang masih bisa naik dengan tren yang ada ya. Jadi untuk valuasinya sebenarnya ya cenderung masih di bawah harga PBV ya. Tipe saham yang cukup diskon untuk dilakukan pembelian, cuman ya itu, hati-hati dengan kondisi teknikal dan isu-isu yang berkembang ya. Nanti kita akan bahas di belakang isu-isu apa yang bisa mempengaruhi perubahan harga saham menjadi naik atau turun nanti ya di strateginya. Nah, untuk ini saya akan memberikan lampu hijau ya.
Nah, jadi kalau kita simpulkan, apakah asetnya bertumbuh? Asetnya bertumbuh ya. Kemudian apakah liquid? Debt to equity rasionya cenderung tinggi ya. Saya nggak akan memberi centang. Untuk high cash reserve juga tidak, karena net dari cash flow-nya sangat tipis, sedangkan cash reserve-nya juga cenderung kecil ya. Sedangkan untuk profitability, ini juga belum bisa saya centang, karena kalau kita breakdown ternyata profitability-nya tidak, mungkin kalaupun positif ya, tidak berasal dari angka yang diperoleh dari revenue tadi ya, dibandingkan bebannya. Nah, itu kayak beban penjualan, beban administrasi, dan lain-lainnya, itu ternyata revenue-nya masih di bawah ya. Saya belum bisa memberi centang. Sedangkan untuk valuasi, ini masuk kategori medium, saya akan memberi centang. Jadi ini sebenarnya 2 dari 5 ya. Oke. Jadi bagaimana strategi yang bisa digunakan untuk saham ini? Kita akan bahas ya. Oke, sekarang kita akan melihat strategi yang bisa digunakan untuk saham ini. Pertama, untuk kelebihannya, yaitu dari peningkatan keuntungan ya. Jadi keuntungannya meningkat dan ekspektasi yang bisa diberikan kepada kita sebagai investor juga lebih tinggi ya. Karena artinya lebih banyak yang bisa dibagi hasilkan kepada para investor. Kemudian, untuk kekurangannya adalah resikonya yang tinggi. Karena perusahaan ini juga, kalau kita lihat sejarahnya ya, tadi kita lihat PBV-nya bisa naik sangat tinggi, kemudian turun sangat rendah. Harga sahamnya bisa sampai ribuan, tiba-tiba bisa sampai ke 50. Kemudian equity-nya bisa dari negatif jadi positif. Nah, ini resikonya, fluktuasinya, variansnya sangat tinggi, dan mungkin bagi orang-orang yang memiliki profil resiko yang rendah, ini akan menjadi kesulitan untuk di saham ini. Sedangkan untuk kesempatannya cadangan yang tinggi ya, karena kita tahu untuk perusahaan batubara ya, yang paling penting adalah berapa banyak cadangan yang ada di dalam reserve-nya mereka ya. Kemudian yang terakhir adalah fluktuasi harga batubara, karena ya sebagai komoditas ya sangat dipengaruhi oleh harga dari pasar, dan begitu harga pasarnya hancur atau turun karena ada faktor-faktor eksternal gitu ya, itu bisa menyebabkan perusahaan menjadi kesulitan, apalagi dengan tingkat bunga yang harus dibayar yang sangat tinggi misalnya. Nah, untuk decision saya, ini opini pribadi ya, dan dapat berubah ketika ada perubahan data, dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk di-skip, ya saya mungkin akan skip ya, kalau misalnya pendekatannya sebagai fundamentalis ya. Tapi untuk short term trading, ini merupakan saham yang seksi ya. Kalau kita lihat memang dia sudah mengalami peningkatan dalam hal profitability-nya juga. Untuk wait for discount, saya rasa saya nggak akan wait for discount, karena trennya juga positif ya, tren PBV-nya. Untuk medium term hold, mungkin iya ya, karena harganya secara faktor eksternal ya, harga dari energi juga masih tinggi. Untuk return investing, oke lah ya, kalau kita lihat dia memang secara tadi untuk peningkatan dari penjualan batu baranya juga tinggi ya dari dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk capital gain juga iya ya, tadi harganya masih bisa naik walaupun di harga yang kalau menurut saya sudah di harga wajar. Jadi itu sedikit analisis saya tentang saham Bumi. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau punya opini yang berbeda, teman-teman bisa tulis di kolom komentar agar kita bisa sama-sama diskusi. Atau kalau ada request saham apa yang mau dibahas, teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar agar nanti kita bikinin videonya. Teman-teman bisa lihat di playlist ya. Jadi ada playlist saya itu ada yang di kuartal 1 2022, ada yang kuartal 2 2022, tergantung laporan keuangannya ya, yang dibahas di kuartal mana. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk sebagai referensi dalam teman-teman mencari screening saham-saham yang potensial.
Ya seperti ABMM tadi lah ya, saya masih seneng itu ABMM performanya juga membaik. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Peter. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.